Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas fisika. Izinkan kami memperkenalkan diri. Definisi gaya yaitu kecepatan saat melakukan suatu usaha dalam waktu tertentu. Seperti yang tertera pada gambar, persoalan ini. Di sini saya menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan energi mekanis secara Adalah tindakan benda. Energi adalah kemampuan untuk melakukan dan merupakan perkalian tinggi antara gaya dengan usaha adalah besaran skalar dan merupakan perkalian tinggi antara gaya dengan perpindahan, tetapi dia dapat positif atau negatif. Tidak semua gaya melakukan kerja, contohnya gaya sentripetal dalam gerakan berputar seragam tidak menyalurkan energi. Kecepatan objek yang bergerak tetap konstan. Usaha adalah V sama dengan F dikali S. V-nya adalah usaha sama dengan F-nya adalah gaya dikali perpindahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha dan mengalami perubahan. Energi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Rumus energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat. M adalah massa, V adalah kecepatan. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acunya. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Rumus energi potensial adalah M kali G kali H. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi benda. Yang terakhir ada energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daya. Definisi daya yaitu kecepatan saat melakukan suatu usaha dalam waktu tertentu. Sebagai salah satu parameter pengukuran dalam fisika, daya memiliki satuan dengan standar satuan internasional atau SI. Satuan daya adalah Joule per sekon, J per S atau W watt. Rumus daya adalah P sama dengan W per T. P-nya sendiri adalah daya, W-nya usaha, T-nya waktu. Di sini saya akan menjelaskan energi mekanis secara detail. Dalam ilmu fisika, energi mekanis adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetis. Energi ini diasosiasikan dengan gerak dan posisi dan sebuah objek. Asas energi mekanik mengatakan bahwa dalam sebuah sistem terisolasi di mana hanya ada gaya konversatif, maka besarnya energi mekanik adalah konstan. Rumusnya adalah EM sama dengan EK plus EP. EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial. Di sini saya menjelaskan tentang soal usaha energi, yaitu soal pertama, seekor burung terbang dengan kemajuan 25 m per s. Bila massa burung tersebut adalah 200 gram, maka hitunglah energi kinetik yang dimiliki burung. Oke, di sini saya membahas caranya. Pertama kita diketahui F sama dengan 25 m per s dan untuk massanya 200 gram. Nah, di sini kita jadikan kilogram, jadi 0,2 kilogram. Oke, di sini ditanya adalah energi kinetik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu gimana caranya untuk mencari energi kinetik. Di sini energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat sama dengan setengah kali 0,2 itu M-nya dan 0,5 kuadrat itu adalah V kuadratnya. Dan kita dapat hasil yaitu 62,5 Joule. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal tentang daya. Seorang murid yang bermassa 50 kg memanjat sebuah pohon hingga ketinggian 4 meter.
Jika murid itu membutuhkan waktu selama 8 detik, maka daya yang dihasilkan murid tersebut adalah, jadi di sini ada rumus daya yaitu P sama dengan W per T. P adalah usaha daya dan W adalah usaha, lalu T adalah waktu. Lalu di sini dapat dirumuskan rumus usaha yaitu W sama dengan delta EP. Lalu dirumuskan usaha yaitu W sama dengan delta EP atau W sama dengan M dikali G dikali delta H. M adalah massa dan G adalah gravitasi, delta H adalah perubahan ketinggian benda. Lalu berdasarkan soal diketahui massa yaitu 50 kg, ketinggian adalah 4 meter dan waktu adalah 8 second. Lalu ditanya daya. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan rumus daya yaitu jadi daya yang dihasilkan adalah 250 watt. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal energi mekanik. Seperti yang tertera pada gambar, untuk soalnya sendiri yaitu kecepatan bola saat jatuh dari meja adalah 1 meter per second. Jika massa bola 250 gram dan kecepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, energi mekanik partikel saat bola 40 cm di atas tanah sebesar. Untuk rumusnya sendiri yaitu menggunakan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, di mana energi mekanik awal itu energi potensi awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensi akhir ditambah energi kinetik akhir. Jadi rumus di atas akan diperoleh energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal, di mana energi mekanik awal adalah energi potensial awal ditambah energi kinetik awal dan massa dikali gravitasi dikali ketinggian benda awal ditambah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Seperti yang diketahui di soal bahwa massa 250 gram, karena satuan massa kilogram maka menjadi 0,25 kilogram. Untuk ketinggian awal yaitu 1,2 meter, untuk kecepatan awal 1 meter per second, ketinggian akhir 40 cm. Namun karena ketinggian rumusnya meter maka menjadi 0,4 meter. Sedangkan untuk gravitasi 9,8 meter per second. Dari yang telah diketahui jika dimasukkan di dalam rumus maka yang menghasilkan 2,94 ditambah 0,125, maka hasilnya adalah 3,065 Joule. Terima kasih sudah menonton. See you.